Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah panjang sejarah asal-usul ibadah puasa Ramadan. Ibadah Shaum Ramadan atau puasa Ramadan, merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh kaum muslim. Barang siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, maka sungguh besar sekali azabnya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, dahulu pada saat Nabi Muhammad tengah tidur, beliau tiba-tiba didatangi oleh dua sosok lelaki. Lalu, kedua orang itu menarik lengan dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Di saat Nabi sampai pada gelapnya gunung, tiba-tiba muncul suara jeritan yang cukup keras. Kedua lelaki itu menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan penghuni neraka. Di perjalanan selanjutnya, tiba-tiba terlihat ada sebuah kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Nampak mulut mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata, kaum yang diazab itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Dikisahkan, dahulu sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam tafsir At-Salabi, bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari hingga menyebabkan kulitnya berwarna hitam. Lalu, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya, tentu saja aku mau." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Nabi Adam lantas menjalankan puasa itu. Dan ajaib, pada hari pertama puasa, 1/3 tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh Nabi Adam memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali. Selain itu, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat beserta hewan berpasang-pasang. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu dikenal dengan Hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Dikisahkan juga, bahwa ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Praktik puasa Daud yaitu puasa selang-seling, maksudnya sehari puasa sehari tidak puasa. Puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap lebih berat karena sehari melawan nafsu sehari tidak. Nabi Muhammad bersabda, "Utama-utamanya puasa adalah puasanya saudaraku Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapat wahyu dalam kitab Taurat. Selama 40 hari Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang, tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasanya para nabi dan umat terdahulu. Adapun sejarah disyariatkan puasa Ramadan, adalah bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yasrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa. Nabi lalu bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu, orang-orang Yahudi Madinah menjawab, bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik, Asyura.
Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah, bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari para musuh, hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi bersabda, "Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Manaul Koton Tarihu Tashri'u al-Islam at-Tashri' wal Fiqih. Dikisahkan, dahulu kewajiban puasa Ramadan itu turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan sendiri tertera jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada surah Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan, pada awal berlakunya puasa Ramadan, dahulu umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan. Yaitu, bagi yang fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan puasa. Namun, tetap puasa lebih utama. Lalu, ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Kebolehan itu berlaku sampai mereka sholat isya dan tidur. Setelah itu, mereka tak boleh makan minum dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa lagi. Namun, dalam perjalanannya ketentuan itu dirasa berat bagi umat Islam hingga banyak yang melanggaran larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa. Yaitu, diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 ini tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslim. Dan, kebahagiaan nikmat itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini. Wallahu a'lamu bishawab. Pada bulan suci Ramadan setan-setan akan mengalami nasib sial dan dibelenggu. Tetapi, kenapa masih banyak orang-orang berbuat maksiat di mana-mana? Mari kita bahas penyebabnya. Dahulu sebelum bulan Ramadan datang, setan bisa dengan leluasa menggoda, menghasut, dan menjerumuskan umat manusia ke dalam lembah kesesatan. Maka tak jarang, banyak orang-orang yang tunduk menjadi follower iblis dan setan. Selama di dunia, iblis dan setan berupaya keras untuk mencari teman-teman baru dari kalangan manusia. Kelak di neraka mereka juga akan hidup bersama dalam siksaan. Dahulu iblis telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga tibanya hari kiamat. Hal ini berawal dari perseteruan antara iblis dan Nabi Adam dahulu, di mana iblis enggan diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sebab iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Namun di saat tibanya bulan suci Ramadan, gerak-gerik setan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, mereka sangat kesulitan untuk menyesatkan umat manusia. Bulan ini adalah bulan yang penuh musibah bagi setan dan bala tentaranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika tibanya permulaan malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin marit diikat. Sedangkan, pintu-pintu neraka ditutup. Tak ada satupun pintu di antaranya yang dibuka. Dan pintu-pintu surga dibuka, tak ada satu pintu di antaranya yang ditutup. Sedangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari setiap bulan Ramadan berfirman sebanyak 3 kali. Apakah ada orang yang meminta, maka akan kuberi permintaannya. Apakah ada orang yang bertaubat, maka akan kuterima taubatnya. Apakah ada orang yang memohon ampunan, maka akan aku ampuni dia. Dan Allah membebaskan pada setiap hari dari bulan Ramadan 1 juta tawanan dari neraka yang seharusnya diasap. Dan ketika tibanya hari Jumat, Allah membebaskan setiap jam 1 juta tawanan dari neraka. Dan apabila tibanya hari akhir dari bulan Ramadan, maka Allah membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan sejak awal bulan. Namun, di bulan suci Ramadan ini, kita tidak jarang melihat banyak orang bermaksiat di mana-mana.
Padahal, katanya setan dibelenggu. Tetapi kenapa masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Maksud dari redaksi hadis yang mengatakan setan dibelenggu pada bulan Ramadan tentu memiliki makna tafsir tersendiri. Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qori mengatakan, mungkin saja hadis itu bermakna bahwa setan senantiasa mencuri-curi dengar informasi langit. Namun pada bulan suci Ramadan, mereka tidak dapat melakukan hal itu karena dibelenggu, termasuk menggoda manusia. Sebagaimana diketahui, pada zaman Al-Quran diturunkan, mereka senantiasa dihalang-halangi mencuri tahu wahyu yang turun. Itu terjadi antara lain demi menjaga keotentikan wahyu. Mungkin pula hadis ini bermakna, pada bulan Ramadan setan tidak terlalu leluasa menggoda manusia layaknya pada bulan-bulan lain karena kesibukan manusia seperti berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah dibelenggu menjadi ungkapan atas kelemahan setan dalam menyelewengkan, menggoda manusia, dan memperindah keinginan syahwat manusia. Kemudian, menurut Abu Muhammad penulis kitab Umdatul Qori mengatakan, alasan kemaksiatan masih merebak pada bulan Ramadan adalah, bahwa setan terbelenggu pada bulan itu bagi orang-orang berpuasa yang menjaga syarat, rukun, dan adabnya. Pendapat lain ada yang mengatakan, bahwa setan yang dibelenggu hanya sebagian saja dan tidak seluruhnya. Jadi, maksud hadis ini hanya membatasi ruang gerak setan dan jin-jin jahat saja. Itu pun dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian, pembelengguan setan tidak berhubungan langsung dengan keburukan dan kemaksiatan manusia. Sebab, dalam diri manusia masih terdapat pemicu atau pendorong keburukan lain seperti nafsu, kebiasaan buruk, dan setan manusia. Ada kalanya tanpa setan, kebiasaan buruk akan mendorong manusia untuk berbuat buruk. Saat tidak dibelenggu pun setan hanya mendorong dan memperindah keburukan. Dengan demikian, pengertian setan dibelenggu dalam hadits tersebut tidak dapat dimaknai sepenuhnya secara harfiah. Mayoritas ulama hadits bahkan menafsirkannya secara kiasan. Artinya, setan terbelenggu dan terbatasi ruang geraknya oleh orang-orang yang berpuasa dengan senantiasa memenuhi syarat, rukun, dan adabnya. Pada saat yang sama, Allah memelihara mereka dari perbuatan tercela. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjauhi kebiasaan buruk, menjauhi manusia setan, dan mengendalikan nafsu yang kerap ditumpangi setan jin dalam menyesatkan manusia. Dan, jangan lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan makhluk terkutuk itu. Wallahu a'lamu bishawab. Inilah dosa dan hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan, banyak kita jumpai orang-orang fasik yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Mereka bahkan berani makan, minum, dan merokok secara terang-terangan di siang bolong. Padahal, mereka tahu bahwa puasa Ramadan adalah wajib hukumnya dan dosa besar apabila ditinggalkan tanpa uzur yang syar'i. Ibadah puasa Ramadan adalah termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Barang siapa yang berani meninggalkan puasa, berarti ia berani melanggar perintah Allah. Pedih sekali azab neraka yang kelak diterima orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka ia lebih buruk dari pezina, lebih buruk dari peminum khamr, diragukan keislamannya, dan disangka zindik. Coba kita bayangkan betapa besar dosa dan azab orang yang meninggalkan puasa. Setiap orang yang membangkang atas perintah Allah, maka siap-siap akan menerima azab neraka bila tidak bertaubat. Di dalam Islam, kita boleh untuk membatalkan puasa Ramadan dengan beberapa alasan uzur sesuai syariat. Sebagai contoh, apabila ada seorang ibu tengah hamil atau menyusui khawatir apabila fisiknya dan anaknya terancam apabila berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasa di luar Ramadan. Namun apabila fisik sang ibu kuat berpuasa namun khawatir anaknya celaka semisal keguguran apabila puasa, maka ia boleh tak berpuasa namun dengan wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah. Selanjutnya, bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan, maka ia boleh membatalkan puasanya dengan beberapa ketentuan. Yaitu, seperti jarak perjalanan yang ditempuh yaitu jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqosor sholat. Kemudian, perjalanannya bersifat mubah atau boleh seperti mudik lebaran dan bukan perjalanan untuk bermaksiat. Kemudian, perjalanan dilakukan di malam hari dan sebelum waktu subuh tiba ia sudah keluar dari batas wilayah desanya. Musafir boleh membatalkan puasanya tetapi wajib mengqadha puasanya di lain hari. Selanjutnya, apabila ada orang yang sakit tidak permanen dalam arti sakitnya bisa sembuh suatu saat nanti,
maka ia boleh membatalkan puasa Ramadan tetapi wajib mengqadha puasanya di hari lainnya. Kewajiban mengqadha puasa juga berlaku bagi seseorang yang mengalami sakit ayan, orang yang lupa tak niat puasa di malam hari, dan juga orang yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktu berbuka tiba. Tetapi, apabila ada seseorang yang sudah sakit parah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasanya, tetapi wajib menggantinya dengan membayarkan fidyah. Hal ini dikarenakan fisik orang sakit itu sudah lemah, dan bisa mengancam keselamatan bila ia berpuasa. Juga termasuk dalam kategori ini adalah orang tua renta yang tidak kuat lagi berpuasa, maka mereka hanya wajib membayar fidyah saja dan tidak wajib mengqadha puasanya. Kemudian, bagi orang yang memiliki pekerjaan yang super berat seperti contohnya tukang bangunan, buruh cangkul di sawah, kuli beban berat dan lain sebagainya, maka mereka tetap wajib berpuasa dan berniat puasa di malam hari. Namun apabila saat berpuasa di siang hari mereka merasa keberatan, super lemas, dan tidak kuat, maka mereka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya karena kondisi darurat. Namun di sisi lain, mereka masih tetap berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari lainnya. Kemudian, bagi orang yang hilang akalnya seperti orang gila, lalu bagi anak kecil yang belum masuk usia balik, dan orang-orang kafir, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, tidak wajib mengqadha puasa, dan tidak wajib membayar fidyah puasa. Namun bagi orang tua, hendaknya sudah mulai mendidik sang anak untuk latihan puasa ketika sudah berumur 7 tahun. Dan nanti apabila sudah balik, maka si anak sudah wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, hukum bagi orang yang mati tapi masih punya hutang puasa ada beberapa perincian. Apabila seseorang sebelum mati mengalami uzur seperti sakit parah hingga tidak mampu puasa sampai kematiannya, maka bagi ahli waris tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa si mayit maupun membayar fidyah. Kemudian, apabila dulunya si mayit pernah meninggalkan puasa entah sebab uzur atau tidak, dan ia kemudian mendapati waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasanya, maka menurut qaul qadim Imam Syafi'i, ahli waris boleh memilih wajib qadha atau membayar fidyah untuk si mayit. Adapun yang dimaksud membayar fidyah puasa, adalah sebuah tebusan untuk mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan. Apabila ada seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan sesuai ketentuan fidyah di atas, maka wajib bagi mereka untuk memberi makan orang miskin dengan takaran 1 mat makanan pokok untuk 1 hari puasa yang ditinggal. Kadar takaran 1 mat bila dikonversi ke jenis takaran zaman sekarang adalah seberat 675 ger. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Wahban Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Cara praktiknya adalah sebagai contoh berikut. Apabila ada seseorang meninggalkan puasa selama 10 hari, maka ia harus membayar fidyah sebesar 10 mat beras kepada fakir miskin. 10 mat beras itu boleh diberikan sekaligus kepada 1 orang fakir atau miskin saja. Tetapi, apabila cuma membayar fidyah 1 mat saja, maka tidak boleh dibagi 2 untuk diberikan kepada 2 orang fakir, tidak boleh dibagi separuh dalam artian 1 orang setengah mat 1 orang setengah mat. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Sumair Fasal wa Aqsamul Iftar dijelaskan, bahwa, macam-macam putusnya puasa dan hukumnya terdiri dari 4 hal. Pertama, perkara yang mewajibkan qadha dan membayar fidyah, yaitu putusnya puasa sebab mengkhawatirkan orang lain dan tidak mengqadha puasa disebabkan menunda-nunda pada waktu yang dimungkinkan, hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Kedua, perkara yang hanya mewajibkan qadha saja, dalam hal ini terjadi pada kebanyakan orang seperti sakit ayan dan lain-lain. Ketiga, perkara yang mewajibkan membayar fidyah tidak qadha yaitu orang yang tua renta. Keempat, tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah yaitu orang gila yang tidak disengaja gilanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Inilah keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah menjelaskan suatu kisah tentang keutamaan bulan Ramadan. Yaitu, ketika tibanya hari pertama bulan Ramadan, maka ada angin-angin yang bertiup dari bawah arsy yang bernama angin Mutsiroh. Lalu, bergerak-geraklah dedaunan surga sehingga terdengarlah gema yang tak pernah seorang mendengar gema seindah itu. Kemudian, para bidadari surga memperhatikan fenomena surga itu dan berkata, "Ya Allah, jadikanlah untuk kami pada bulan ini suami-suami di antara hamba-hambamu." Jadi, tidak seorang pun dari hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan,
kecuali dinikahkan oleh Allah dengan seorang istri dari bidadari-bidadari itu dalam rumah. Hal ini sesuai firman Allah yang artinya, bidadari-bidadari jelita yang putih bersih dipingit dalam rumah, Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Selanjutnya, setiap bidadari memakai 70 pakaian yang beraneka ragam warna. Dan untuk setiap wanita, ada sebuah tahta yang terbuat dari permata yakut merah bertahtakan mutiara, dan di setiap tahta ada 70 kasur dan 70 hidangan dari berbagai macam jenis makanan. Kenikmatan-kenikmatan itu akan diberikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu belum termasuk pahala-pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ada sebuah kisah lain lagi. Dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya, Aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 buah cahaya agar mereka tak terkena bahaya dari 2 kegelapan." Nabi Musa lantas bertanya, "Apakah kedua cahaya itu ya Rob?" Allah menjawab, "Yaitu cahaya Ramadan, dan cahaya Al-Quran." Nabi Musa lalu bertanya lagi, "Dan apa kedua kegelapan itu ya Rob?" Allah menjawab, "Yaitu kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat." Bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memasang lampu pada salah satu masjid Allah pada bulan Ramadan, maka dia akan mendapat cahaya dalam kuburnya, ditetapkan baginya pahala orang-orang yang melakukan sholat di dalam masjid itu, didoakan oleh para malaikat, dan dimohonkan ampunan oleh para pemikul arsy selagi lampu itu masih berada di dalam masjid." Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginya untuk setiap langkah ibadah 1 tahun. Sedang, ia akan ada bersamaku di bawah arsy. Dan barang siapa senantiasa berjamaah pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya untuk setiap rakaat sebuah kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada ibu bapaknya pada bulan Ramadan, maka ia mendapatkan perhatian Allah dengan penuh rahmat, sedang aku menjamin dia masuk surga. Dan tidak ada seorang wanita pun yang memohon ridho dari suaminya pada bulan Ramadan, kecuali dia mendapatkan pahala Maryam dan Aisyah. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang muslim pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat. Dikisahkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika hari kiamat telah tiba, maka akan datanglah suatu kaum yang memiliki sayap seperti sayap burung. Dengan adanya sayap-sayap itulah mereka bisa terbang melintasi tembok-tembok surga. Kaum itu dengan mudahnya bisa nilonong sampai surga tanpa harus repot-repot dihisap dan melewati Sirotol Mustaqim. Kedatangan orang-orang itu benar-benar membuat malaikat penjaga surga heran dan bertanya, "Siapakah kalian itu?" Mereka menjawab, "Kami dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat bertanya, "Apakah kalian telah mengalami hisap?" Mereka menjawab, "Tidak." Malaikat bertanya lagi, "Apakah kalian telah melihat jembatan Sirot?" Mereka menjawab, "Tidak." Malaikat bertanya, "Dengan apakah kalian mendapat derajat-derajat ini?" Mereka menjawab, "Kami telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rahasia di dunia, lalu Allah memasukkan kami ke surga secara rahasia di akhirat." Dari sini kita ketahui, bahwa berpuasa adalah sebuah kerahasiaan, tak ada suatu perbuatan ketika itu yang disaksikan orang lain halnya pada ketaatan-ketaatan lainnya. Selain itu, puasa itu rahasia yang tak diketahui seorang pun dan hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Allah memastikan balasan orang yang berpuasa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang artinya, "Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri selain puasa. Sesungguhnya, puasa itu untukku, sedang aku memberi balasannya." Diriwayatkan juga, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang malaikat yang memiliki 4 wajah, yang dari satu ke lain wajah sejauh perjalanan 1000 tahun. Dengan salah satu wajahnya, ia bersujud sampai hari kiamat. Dalam sujudnya ia berkata, 'Maha suci Engkau, betapa agung keindahanmu.' Dan dengan wajah yang lain, ia memandang kepada neraka jahanam seraya berkata, 'Celakalah orang yang memasukinya.' Dan dengan wajah yang lain, ia memandang kepada arsy Tuhan yang Maha Pengasih seraya berkata, 'Tuhanku, kasihanilah dan jangan Engkau siksa orang-orang yang berpuasa Ramadan dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.'" Subhanallah, itulah kisah dan beberapa keutamaan bulan suci Ramadan.
Semoga kisah ini bisa memotivasi kita untuk semangat beribadah di bulan Ramadan ini. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.